Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiarto Ramdhani Putra Andarya dari Program Studi Hubungan Internasional kelas D reguler. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang logical fallacy atau kesesatan berpikir. Namun saya akan cenderung masuk ke dalam macam-macam kesesatan berpikir. Apa itu kesesatan berpikir? Kesesatan adalah langkah yang tidak logis dalam merumuskan argumen. Argumen dalam penulisan akademis adalah pada dasarnya kesimpulan atau klaim, dengan asumsi atau alasan yang mendukung klaim tersebut. Misalnya, biru adalah warna yang buruk karena terkait dengan kesedihan. Itu adalah argumen karena membuat klaim dan menawarkan dukungan untuk itu. Terlepas dari apakah klaim yang dibuat itu benar atau salah, kalian mungkin menggunakan alasan yang tidak benar secara logis, mendukung klaim itu atau tidak didukung secara logis sendiri. Misalnya, argumen di atas mungkin dianggap keliru oleh seseorang yang melambangkan bahwa warna biru sebagai warna ketenangan. Sementara, politik, hukum, dan media terkenal dengan trik-trik ini. Kesesatan adalah kejadian sehari-hari masyarakat dan sering dilakukan secara tidak sengaja. Dikarenakan kesesatan dapat membuat argumen yang tidak logis menjadi tampak logis. Penipu menggunakannya untuk membujuk audiens mereka percaya klaim yang tidak logis. Dengan belajar mengenali kesalahan, kita dapat menghindari penipuan dan disesatkan oleh orang lain. Ada 3 karakteristik dari logical fallacy. Yang pertama, kesalahan logika berpikir. Yang kedua, ada dalam argumen. Dan yang ketiga, ada kesan menipu. Lantas, apa saja macam-macam kesesatan berpikir? Yang pertama, ad hominem, argumen yang mengarah ke pribadi. Seperti contoh, semisal ada seorang pria yang sedang makan dengan porsi yang sangat banyak, lalu sang wanita yang mengkomen perbuatan dia, seperti, kamu kenapa makan nasi yang banyak, kan diet. Tapi yang cowok menjawab, gak usah ngomongin diet, kamu sendiri gemuk. Nah, itu adalah kesalahan berpikir yang dinamakan ada ad hominem. Ketika omongan si perempuan masalah cara diet justru dibalas dengan argumen yang mengarah ke pribadi. Padahal seharusnya si laki-laki membahas tentang kebenaran mengurangi nasi sebagai cara diet yang efektif aja, tanpa perlu mengurus pribadi lawan bicaranya. Lalu yang kedua, argumentum ad populum atau bandwagon. Ini dianggap benar karena banyak yang menganutnya. Ya kayak contoh, misalnya kamu lupa bawa topi buat upacara, terus kamu dikasih ke guru, tapi kamu berkilah ngejawab, yaelah, emang kenapa sih, itu banyak juga kok yang nggak pakai topi. Padahal sejak awal kamu udah tahu kalau membawa topi itu adalah hal yang wajib ketika upacara. Tapi kamu ngeles dan mencari pembenaran dengan dalih kalau nggak bawa topi adalah hal yang benar, karena banyak orang yang nggak bawa juga. Nah, logical fallacy ini juga sering banget dikeluarin sama orang-orang yang nggak taat sama peraturan lalu lintas ketika pemotor masuk ke jalur Transjakarta misalnya. Lalu dia kena tilang, dia ngeles, itu tuh yang lain juga pada lewat sini kok, saya kira boleh. Nah, ini merupakan kesesatan yang sering kita alami mungkin. Yang ketiga, hasty generalization atau overgeneralization. Seseorang yang mengambil kesimpulan dengan terlalu menggeneralisir sesuatu. Kalau kita ambil contoh yang umum ya, ketika seseorang mengambil kesimpulan dengan terlalu menggeneralisir sesuatu, karena kalian pernah mengalami kisah cinta buruk, misalnya sama 3 mantanmu. Kamu nangis sambil jerit-jerit, jadi semua cewek, semua aja. Ya bisa kayak gitu, walaupun di ghosting itu menyakitkan, tapi mengambil kesimpulan seluruh cewek dari 3 mantan kalian itu jelas salah. Berdasarkan Contrimeters Indo saja, saat ini ada 3.920.450.772 perempuan di dunia. Masa gara-gara 3 perempuan itu ya kalian menganggap sama? Tidak bisa seperti itu. Lalu yang keempat, post hoc ergo propter hoc. Kesesatan berpikir ini terjadi karena kesalahan dalam pengambilan keputusan dari akibat dan sebab, atau dari hubungan sebab akibat. Ya, contoh ini, misal kamu lagi ngerjain soal ulangan dengan pulpen merek A, pas dikasih tahu hasilnya ternyata nilaimu bagus. Kamu coba lagi ngerjain
ulangan yang lain pakai pulpen itu dan nilai kamu bagus lagi. Kamu pun berpikir kalau itu adalah pulpen sakti yang membawa keberuntungan. Dan kamu kepikiran deh buat ngisi formulir SNMPTN, pakai itu biar keterima. Nah, yang bikin nilai kamu bagus itu sebenarnya adalah nilaimu sendiri, bukan cara atau bukan alat yang kamu pakai. Lalu slippery slope, kesalahan pengambilan kesimpulan dari argumen yang membutuhkan banyak pernyataan. Contohnya kayak kita lagi ngerjain PR, maka kita bakalan pintar, ya kamu pintar, maka ulangan bakal lancar, terus nilai bakal bagus, kamu bakal diterima beasiswa kuliah di Inggris, bisa ketemu bule, terus bisa kenalan. Dari ya kesimpulannya itu kalau bisa kamu ngerjain PR, maka kamu bisa pacaran sama bule, kayak ngambil jalan singkatnya gitu loh. Lalu false dichotomy, black or white, ketika seseorang menganggap dalam satu argumen hanya terdapat dua pilihan. Ini juga salah satu catatan pikir yang banyak banget dilakuin secara nggak sadar. Misalnya kayak cewek yang ikut ekstrakurikuler cheerleader itu cantik-cantik, maka kamu nganggap cewek yang nggak ikut cheerleader memiliki tampang yang jangan jelek lah, kayak tampang yang setara biasa. Nah, kalau anak cheerleader kan berarti cakep di situ, kalau nggak berarti jelek. Padahal nggak gitu kan, bisa aja karena si cewek ini simply karena nggak tertarik ikut ekstrakurikuler itu. Terus kalau kita contoh dalam ranah politik ya, misalnya di periode Pilpres lalu, ketika kamu mengkritik Jokowi, maka kamu akan diberikan label sebagai kampret. Sebaiknya, kalau sebaliknya, jika kamu mengkritik Prabowo, maka kamu akan dilabeli sebagai cebong. Padahal ya nggak gitu juga. Belum tentu orang yang nggak suka kampret itu cebong, dan yang nggak suka cebong itu kampret. False dikotomi menyebabkan jadi kayak gitu. Dan malah membuat masyarakat seolah-olah punya dua kubu, dan kita dipaksa ditempatkan di salah satunya. Sebetulnya masih banyak sih sesat pikir logical fallacy. Tapi ya segitu saja yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.